Letnan Kolonel Untung Syamsuri alias Kusman, lahir tanggal 3 Juli tahun 1926 di Kedung Bajul, Jawa Tengah, adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pemimpin gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Ayahnya adalah seorang pekerja di toko batik di Solo. Pendidikan formalnya dimulai dengan sekolah dasar di Ketelan, lalu diteruskan ke sebuah sekolah dagang. Ia tidak menyelesaikan sekolahnya karena Jepang telah menguasai Hindia Belanda. Di bawah pendudukan Jepang, ia bergabung sebagai anggota organisasi militer pribumi bentukan Jepang, Heiho. Untung Sutopo bin Syamsuri pindah dari Kebumen ke Desa Jayengan, Solo, pada tahun 1927. Nama kecilnya adalah Kusman. Ayahnya bernama Abdullah dan bekerja di sebuah toko peralatan batik di Pasar Kliwon, Solo. Sejak kecil Kusman telah diangkat anak oleh pamannya yang bernama Syamsuri. Kusman masuk sekolah dasar di Ketelan dan di sanalah dia mengenal permainan bola dan menjadi hobinya kemudian hari. Karena senang bermain bola, Kusman pernah menjadi anggota KVC, Kaparen Football Club, di desanya. Setelah lulus sekolah dasar, Kusman melanjutkan ke sekolah dagang namun tidak sampai selesai karena Jepang mulai masuk ke Indonesia dan Kusman bergabung ke dalam Heiho. Pada masa revolusi fisik, ia menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan berdinas pada Batalion Sudikdo di Wonogiri. Batalion ini diketahui berada di bawah pengaruh komunis pada saat pemberontakan PKI di Madiun September tahun 1948. Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember tahun 1948 sehingga usaha pembersihan yang dilakukan pemerintah terhadap para pemberontak komunis tidak tuntas. Sebagian pemberontak dibersihkan kesalahannya agar dapat membantu pemerintah menghadapi serangan Belanda. Untung sempat melarikan diri ke Madiun saat pemerintah memburu Batalion Sudikdo. Ia, yang kala itu masih bernama Kusman, kembali ke Jawa Tengah dan bergabung lagi dengan TNI selepas agresi militer kedua Belanda. Saat itulah ia memakai nama baru, Untung. Pada tahun 1954 sampai tahun 1965 ia berdinas di Batalion 454 Divisi Diponegoro. Pada tahun 1958 ia, dengan jabatannya sebagai Komandan Kompi Banteng Riders, ambil bagian dalam usaha memadamkan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera Barat. Pada tahun 1963 ia menjabat sebagai komandan dari salah satu detasemen yang diposkan di Irian Barat dalam misi membebaskan wilayah itu dari kekuasaan Belanda. Atas jasanya dalam operasi Trikora di Irian Barat, ia mendapatkan bintang sakti. Pangkatnya naik dari mayor menjadi letnan kolonel, dan ia mendapat jabatan baru, yakni sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Untung memiliki relasi yang erat dengan PKI dan relasi ini sudah terbangun sejak masa revolusi. Soeharto, yang mengaku kenal Untung sejak lama dan pernah menjadi atasan Untung, menyebut bahwa Untung berhubungan dekat dan rapat dengan PKI, dan bahwa tokoh PKI Alimin adalah sosok yang memberikan pendidikan politik pada Untung. Untung mengakui bahwa ia berada di bawah pengaruh PKI sejak lama dan bahwa ia mendapatkan banyak indoktrinasi dari partai itu. Belakangan, Untung terkoneksi dengan Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Posisi Biro Khusus PKI tersebut berada tepat di bawah Ketua Komite Sentral PKI, DN Aidit dan Syam, dengan demikian, bertanggung jawab langsung kepada Aidit.
Sebagai badan rahasia yang eksistensinya hanya diketahui oleh pimpinan PKI, Biro Khusus PKI memiliki tugas untuk menjadi penghubung antara PKI, khususnya AIDIT, dengan perwira ABRI yang dibina oleh Biro Khusus, seperti Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, dan Letkol Untung. Dalam usahanya untuk mengesampingkan peranan Angkatan Darat, PKI membuat dan menyebarkan isu tentang Dewan Jenderal, suatu kelompok jenderal yang dipersepsikan membahayakan keselamatan negara. Kemunculan dokumen Gilchrist mengacu pada nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, yang menyebut-nyebut tentang Our Local Army Friend, kawan tentara lokal kita, dipercayai sebagai bukti adanya kerja sama antara perwira Angkatan Darat dengan bangsa imperialis. Walau otentisitasnya diragukan, Ketua Badan Pusat Intelijen, BPI, Subandrio, meyakini kebenarannya dan meneruskannya pada Soekarno. Soekarno kemudian mengklarifikasi isu ini kepada para jenderal Angkatan Darat, dan mendapat bantahan dari Men Pangat Letjen Ahmad Yani. Isu Dewan Jenderal itu muncul dan berkembang antara Mei-September tahun 1965. AIDIT memerintahkan Syam untuk menjalankan suatu gerakan dengan kekuatan militer, guna menyingkirkan Dewan Jenderal dan membuat Dewan Revolusi sebagai suatu lembaga tinggi negara. 3 pemimpin gerakan ditunjuk, yakni Letkol Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Udara Suyono. Ada beberapa alasan di balik pengangkatan Untung, seorang tentara dengan pangkat menengah, menjadi komandan gerakan. Pertama, dianggap bahwa hanya kalangan terbatas yang mengetahui namanya. Kedua, sebagai komandan pasukan pengawalan presiden, posisinya dianggap sesuai dengan misi utama gerakan tersebut, termasuk untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Preferensi terhadap Untung juga ditunjukkan dengan penetapan bahwa pangkat tertinggi dalam gerakan itu ialah Letkol. Pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965 antara pukul 19.00 sampai 23.00 Untung, sebagai pengawal presiden, tidak berada di samping Soekarno yang sedang menghadiri acara musyawarah teknik di Senayan. Pada pukul 22 malam itu ia ada di rumah Syam. Mereka kemudian bergerak menuju pusat pasukannya di Lubang Buaya. Untung menginspeksi pasukan pemberontak di Lubang Buaya pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Latar belakang pasukan itu beragam, termasuk dari kalangan militer seperti Kompi Brigif 1 Kodam 5, Jaya, Kompi Yon 454, Diponegoro, dan Yon 530, Brawijaya, serta elemen-elemen PKI seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani. Tugas untuk menangkap para perwira Dewan Jenderal dipimpin oleh Komandan Pasukan Pasopati, Letudul Arif. Pasukannya diperintahkan untuk menangkap, hidup atau mati, para jenderal yang dianggap akan melakukan coup terhadap Presiden Soekarno, yakni Menko Hankam, Kasab Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri, Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani, Deputi 2 Men, Pangat Maijen Suprapto, Deputi 3 Men, Pangat Maijen Haryono MT, Asisten 1 Men, Pangat Maijen S. Parman, Asisten 4 Men, Pangat Brigjen D. I Panjaitan, dan Auditor Militer, Inspektur Kehakiman AD Brigjen Sutoyo. Sebagian besar jenderal tersebut akhirnya dibunuh oleh pasukan pemberontak. Satu-satunya yang selamat adalah Nasution. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, RRI, yang kantornya telah dikuasai pasukan gerakan tanggal 30 September menyiarkan pernyataan dari Untung. Di antaranya ialah 1. Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif yang disokong oleh Badan Intelijen Amerika Serikat,
Cia. 2. Dewan Jenderal berencana mengadakan parade kekuatan, Mahvertun, pada Hari Angkatan Bersenjata, tanggal 5 Oktober. 3. Dewan Jenderal berencana menggunakan kekuatan militer skala besar untuk menjalankan coup kontra-revolusioner. 4. Pengambilalihan kekuasaan telah dilakukan oleh gerakan tanggal 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa. 5. Para anggota Dewan Jenderal telah ditangkap. 6. Gerakan tanggal 30 September melindungi Presiden. Dan 7. Gerakan itu akan membentuk Dewan Revolusi guna menjunjung prinsip-prinsip revolusi. Atas perintah Soekarno, Panglima Kostrad, Maijen Soeharto, bergerak cepat memulihkan keamanan. Ia menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para anggota gerakan tanggal 30 September dan anggota PKI. 2 hari setelah gerakan tanggal 30 September meletus, Untung melarikan diri ke Jawa Tengah, namun berhasil ditangkap pada tanggal 11 Oktober. Ia diberhentikan dengan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya berdasarkan keputusan Presiden, Panti Abri, Koti, nomor 171, Koti, 1965 tanggal 4 Desember tahun 1965. Pada Desember tahun 1965 pemerintah mengadakan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilep, untuk mengadili para tokoh gerakan tanggal 30 September baik dari kalangan sipil maupun militer. Untung dihadapkan ke Mahmilep pada awal tahun 1966. Ia menolak tuduhan bahwa gerakan yang dipimpinnya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan, tapi ia mengakui bahwa ia bersalah lantaran menggerakkan orang lain guna melakukan pembunuhan berencana. Ia juga mengaku bertanggung jawab atas gerakan itu. Pada tanggal 6 Maret tahun 1966 Mahmilep memvonisnya dengan hukuman mati, sebuah keputusan yang kemudian disetujui oleh Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto. Ia mengajukan gerasi, tapi ditolak. Ia dieksekusi mati di Cimahi, Jawa Barat, pada tahun yang sama.